Hai semuanya, ketemu lagi bareng kami kelompok 6 Statistika Penelitian. Perkenalkan dengan saya Sispi. Saya Agnia. Dan saya Epul. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian, tujuan, karakteristik, metode yang digunakan, langkah-langkah pengujian, serta contoh soal beserta pembahasannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami penggunaan statistik non-parametrik pada penelitian yang melibatkan lebih dari 2 kelompok atau variabel. Analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis 3 kelompok data atau lebih tanpa mengharuskan adanya data berdistribusi normal. Metode ini digunakan ketika data penelitian tidak memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik seperti ANOVA. Dalam penelitian, seringkali peneliti ingin membandingkan lebih dari 2 kelompok sekaligus. Misalnya, membandingkan tingkat kepuasan pelanggan pada 3 cabang toko yang berbeda, membandingkan hasil belajar siswa dari beberapa metode pembelajaran, atau membandingkan tingkat produktivitas karyawan dari beberapa divisi perusahaan. Jika data tidak berdistribusi normal, maka analisis non-parametrik menjadi pilihan yang sangat tepat. Tujuan utama analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara 3 kelompok atau lebih yang sedang diteliti. Analisis non-parametrik memiliki beberapa karakteristik. Pertama, tidak mensyaratkan data distribusi normal. Kedua, dapat digunakan pada data ordinal maupun nominal. Ketiga, cocok digunakan untuk jumlah sampel kecil. Keempat, dapat digunakan ketika data memiliki penyimpangan dari asumsi statistik parametrik. Adapun kelebihan metode ini adalah lebih fleksibel dan mudah diterapkan pada berbagai kondisi data. Selain itu, metode non-parametrik tetap dapat digunakan meskipun data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun, terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah informasi yang dihasilkan tidak sedetail metode parametrik. Selain itu, tingkat ketelitian statistikanya kadang lebih rendah dibandingkan metode parametrik jika data sebenarnya memenuhi asumsi parametrik. Oke, lanjut yaitu uji Kruskal-Wallis dan rumusnya. Dalam analisis non-parametrik yang melibatkan lebih dari 2 kelompok, metode yang paling sering digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif non-parametrik dari ANOVA satu arah. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan median atau peringkat di antara 3 kelompok atau lebih. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan 3 metode pembelajaran yang berbeda. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan. Rumus uji Kruskal-Wallis adalah H sama dengan 12 dibagi N besar dikali N besar ditambah 1, kemudian dikali sum RI kuadrat dibagi N kecil NI kecil dikurangi 3 dikali N besar ditambah 1. Nah, keterangannya yaitu H statistik Kruskal-Wallis, N besarnya yaitu jumlah seluruh data, RI sama dengan jumlah ranking pada kelompok KI, NI kecil yaitu jumlah anggota kelompok KI. Nilai H besar yang diperoleh nantinya dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Dalam melakukan uji Kruskal-Wallis, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antar kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan antar kelompok.
Langkah yang kedua adalah menggabungkan seluruh data dari setiap kelompok, kemudian memberikan ranking dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, menjumlahkan ranking setiap kelompok. Langkah yang keempat adalah menghitung nilai H menggunakan rumus Kruskal-Wallis. Langkah yang terakhir adalah membandingkan nilai H hitung dengan nilai C kuadrat tabel sesuai derajat kebebasan yang digunakan. Jika H hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai mahasiswa yang diajar dengan 3 metode pembelajaran yang berbeda. Data nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ada bagan, metode A, metode B, dan metode C. Metode A 70, 72, 73. Metode B 75, 78, 80. Metode C 85, 87, 90. Langkah pertama adalah mengurutkan seluruh data dan memberikan ranking. Nilai 70 itu ranking pertama, 72 itu ranking 2, 74 3, 75 ranking 4, 78 ranking 5, 80 ranking 6, 85 ranking 7, 87 ranking 8, dan 90 ranking 9. Selanjutnya, jumlah ranking masing-masing kelompok adalah metode A sama dengan 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6. Metode B sama dengan 4 plus 5 plus 5 plus 6 sama dengan 15. Metode C sama dengan 7 plus 8 plus 9 sama dengan 24. Jumlah seluruh data atau N sama dengan 9. Kemudian dimasukkan ke rumus. Rumusnya H sama dengan 12 per 9 dalam kurung 10 dalam kurung 6 pangkat 2 per 3 ditambah 15 pangkat 2 per 3 ditambah 24 pangkat 2 ditambah per 3 dalam kurung tutup kurung sama dikurang 3 dalam kurung 10. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai H sekitar 7,2. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel pada taraf signifikansi tertentu karena H hitung lebih besar daripada nilai kritis tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara ketiga metode pembelajaran tersebut. Dari materi yang telah dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik. Metode yang paling sering digunakan adalah uji Kruskal-Wallis yang merupakan alternatif dari ANOVA satu arah. Pada contoh yang telah dibahas, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara 3 metode pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel sangat bermanfaat dalam penelitian ketika data tidak berdistribusi normal atau berbentuk ordinal. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis 3 kelompok data atau lebih tanpa mengharuskan adanya data berdistribusi normal. Metode ini digunakan ketika data penelitian tidak memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik seperti ANOVA. Dalam penelitian, seringkali peneliti ingin membandingkan lebih dari 2 kelompok sekaligus. Misalnya, membandingkan tingkat kepuasan pelanggan pada 3 cabang toko yang berbeda, membandingkan hasil belajar siswa dari beberapa metode pembelajaran, atau membandingkan tingkat produktivitas karyawan dari beberapa divisi perusahaan. Jika data tidak berdistribusi normal, maka analisis non-parametrik menjadi pilihan yang sangat tepat. Tujuan utama analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara 3 kelompok atau lebih yang sedang diteliti. Analisis non-parametrik memiliki beberapa karakteristik. Pertama, tidak mensyaratkan data distribusi normal. Kedua, dapat digunakan pada data ordinal maupun nominal. Ketiga,
cocok digunakan untuk jumlah sampel kecil. Keempat, dapat digunakan ketika data memiliki penyimpangan dari asumsi statistik parametrik. Adapun kelebihan metode ini adalah lebih fleksibel dan mudah diterapkan pada berbagai kondisi data. Selain itu, metode non-parametrik tetap dapat digunakan meskipun data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun, terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah informasi yang dihasilkan tidak sedetail metode parametrik. Selain itu, tingkat ketelitian statistikanya kadang lebih rendah dibandingkan metode parametrik jika data sebenarnya memenuhi asumsi parametrik. Oke, lanjut yaitu uji Kruskal-Wallis dan rumusnya. Dalam analisis non-parametrik yang melibatkan lebih dari dua kelompok, metode yang paling sering digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif non-parametrik dari ANOVA satu arah. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan median atau peringkat di antara tiga kelompok atau lebih. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan tiga metode pembelajaran yang berbeda. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan. Rumus uji Kruskal-Wallis adalah H sama dengan 12 dibagi N besar dikali N besar ditambah 1, kemudian dikali sum RI kuadrat dibagi N kecil NI kecil dikurangi 3 dikali N besar ditambah 1. Nah, keterangannya yaitu H statistik Kruskal-Wallis, N besarnya yaitu jumlah seluruh data, RI sama dengan jumlah ranking pada kelompok KI, NI kecil yaitu jumlah anggota kelompok KI. Nilai H besar yang diperoleh nantinya dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak.